Kalau kita nih dikasih pilihan mau lahir di keluarga yang kaya raya atau enggak, kayaknya sebagian besar dari kita tuh bakal memilih buat lahir di keluarga yang kaya raya, iya nggak sih? Karena kalau kita lahir di keluarga yang kaya raya, kayaknya tuh kehidupan sehari-hari kita tuh bakal jadi lebih mudah dan kita tuh dapat banyak banget keistimewaan. Tapi walau begitu ya, sikap berbeda justru nih ditampilkan oleh Raden Mas Kudiarmaji alias Suryo Mentaram. Nah, siapa sih Raden Mas Kudiarmaji ini? Tapi sebelum kita masuk nih ke pembahasannya, hai, namaku Cindy, selamat datang di Ruang Ceritaku, di mana aku bakal berbagi cerita-cerita yang menurut aku menarik. Siapa tahu ini juga menarik buat kalian. Dan kalian jangan lupa ya, share video ini kepada teman-teman kalian yang juga mungkin menyukai hal-hal yang serupa dengan kita ini. Jadi beliau merupakan anak ke-55 dari manusia terkaya di Jawa. Sekaligus nih orang nomor 1 di Kesultanannya Yogyakarta, yaitu Sultan Hamengkubuwono ke-7. Dan walaupun lahir dari keluarga yang kaya raya ya, Suryo Mentaram ini tuh memilih buat hidup miskin aja. Dia tuh meninggalkan kemewahan di istana dan beralih menjadi rakyat jelata alias rakyat biasa. Dan memilih berprofesi sebagai petani dan kuli. Hamengkubuwono ke-7 sendiri memperoleh kekayaannya nih dari bisnis gula. Beliau tuh memiliki banyak banget pabrik gula yang dikelola langsung nih sama anak buahnya beliau. Dan selain itu ya, sebagai penguasa absolut wilayah Jawa, beliau tuh berhak mendapatkan upeti sebesar 200.000 golden dari setiap pabrik-pabrik swasta yang ada di Pulau Jawa nih. Dan juga dari penyewaan tanah oleh rakyat. Jadi nggak heran nih, semasa hidup Hamengkubuwono ke-7 ini tuh mendapat julukan Sultan Sugih alias Sultan terkaya. Dan karena kondisi ini ya, hidupnya Suryo Mentaram ini tuh sangat berkecukupan. Dia tuh bahkan nggak pernah ngerasa kesulitan keuangan. Tapi ya, situasi yang kayak begini tuh berubah tatkala pria kelahiran 20 Mei 1892 ini tuh berpergian naik kereta api ke Solo. Nah, sepanjang jalan, beliau tuh melihat kesenjangan sosial yang selama ini nggak pernah dia lihat, yang terhalang tingginya tembok keraton. Nah, selama ini di dalam keraton ya, dia dan anggota keluarga kesultanan lain seringnya tuh berfoya-foya. Sementara ternyata di luar sana masyarakat banyak nih yang miskin. Para petani hidupnya sengsara dan mereka tuh harus bekerja keras tapi nggak pernah merasakan hasil kerja kerasnya mereka. Dan akhirnya ya, pada titik ini nih, Suryo Mentaram itu ingin melepaskan dirinya dari kehidupan kerajaan dan beralih menjadi rakyat biasa. Dia pun mulai nih bermeditasi dan hasilnya membuat dia semakin mantap untuk melepaskan titel ningrat secepat-cepatnya. Sayang nih sayang, tentu aja permintaan dia untuk keluar dari istana ditolak mentah-mentah sama ayahnya. Namun dia nih gak habis akal ya. Hingga beberapa waktu kemudian dia tuh kabur dari istana bahkan tanpa perbekalan sama sekali. Dia pergi melepaskan simbol kerajaan dan mengubah identitasnya menjadi seorang pemuda bernama Natadangsa. Nah, dengan identitas baru ini, dia tuh bekerja sebagai kuli sumur di desa terpencil di Yogyakarta. Dan untuk mencukupi kehidupan sehari-harinya, dia juga bekerja sebagai pedagang batik dan juga petani di daerah Cilacap. Semua ini tuh dilakukannya secara diam-diam, berusaha untuk menutupi identitasnya dan berusaha agar nggak ada satu orang pun yang tahu kalau si Natadangsa ini sebenarnya adalah anak Sultan Yogyakarta. Sampai akhirnya ya, akal bulus ini pun terbongkar oleh orang suruhannya Hamengkubuwono ke-7 yang memang selama ini berusaha banget nih buat mencari Suryo Mentaram ini. Nah, saat terbongkar, akhirnya dia tuh kembali lagi ke keraton. Namun lagi dan lagi dia tuh ngerasa nggak betah hidup di keraton. Terlebih ya, dia harus menelan fakta pahit bahwa ayah dan ibunya tuh bercerai. Nah, sikap sederhana yang dimunculkan juga menuai cemooh nih dari keluarga kerajaan yang lain. Dia tuh dianggap gila oleh para pangeran hanya karena memakan pecel bersama rakyat jelata di pinggir jalan.
Sampai akhirnya ketika Hamengkubuwono ke-7 wafat, nggak ada lagi nih yang bisa menghalangi langkahnya Suryo Mentaram ini tuh buat keluar dari keraton. Buatnya ya hidup di keraton seperti tinggal di penjara. Karena nggak bisa nih dia bertemu sama rakyat biasa. Jadi dia tuh meminta izin kepada Hamengkubuwono ke-8 buat pergi. Setelah meminta izin nih kepada Hamengkubuwono ke-8, ia akhirnya tuh menjual seluruh harta benda pada tahun 1925. Dari mulai tanah, mobil, sampai kuda. Uang hasil penjualannya dia bagikan kepada abdi dalam keraton, dan sisanya nih dia belikan tanah di Salatiga untuk tempat tinggalnya di sisa hidupnya. Di kediaman barunya di Salatiga ya, Suryo Mentaram ini bekerja sebagai petani dan menjalani kehidupan sebagai rakyat biasa. Dia tuh sering sekali menggunakan kaos bolong, celana pendek, dan kain yang udah compang-camping bolong sana-sini. Dan selama periode ini ya, dirinya tuh merumuskan ilmu-ilmu spiritualitas. Salah satunya terkait dengan Kauruh Bekja atau ilmu kebahagiaan. Menurutnya ya, manusia jangan terlalu mengejar kesenangan dunia sebab ini semua enggak ada yang abadi. Dan atas dasar itu, manusia seharusnya hidup sederhana. Jika berlebihan, maka hidup bakal enggak baik-baik aja. Dan karena nasihat ini ya, membuat nama Suryo Mentaram ini tuh akhirnya naik daun. Hingga bahkan di tahun 1957, Presiden Soekarno tuh pernah meminta wejangan kepadanya untuk mengurus negara. Surya Mentaram wafat di 18 Maret 1962 di usia 70 tahun. Meskipun begitu, pemikirannya masih dilestarikan hingga hari ini. Nah, itu tadi adalah sepenggal cerita kehidupan dari seorang pangeran Jawa yang kabur dari rumah dan justru memilih jadi kuli. Apakah pilihan hidupnya adalah sebuah kesalahan? Nggak bisa dibilang gitu juga ya, karena sumber kebahagiaan orang tentu aja berbeda-beda. Kalau sumber kebahagiaannya Raden Mas Kudiarmaji ini adalah kesederhanaan, kalau buat kalian sumber kebahagiaan kalian tuh apa? Coba kalian tulis di kolom komentar. So, jangan lupa subscribe channel aku dan share video ini kepada teman-teman kalian yang suka dengan pembahasan yang sama. Yang terakhir, dah!